Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Agnes Maundeng dalam program Tanya COVID. Sebuah program di mana kita akan berbincang tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan menghadirkan narasumber dan mengupas hal-hal tentang kesehatan dan beragam aktivitas terkini tentang COVID-19 di Kota Bitung. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang COVID dan pencegahan penyakit menular. Seperti yang kita ketahui bersama, hingga saat ini seluruh dunia masih berupaya keras untuk menghasilkan vaksin yang aman bagi seluruh masyarakat. Nah, sebelum dihasilkan vaksin yang aman, maka tetap menjadi kewajiban kita bersama untuk mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan siaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Siapakah beliau? Kita akan lihat setelah tayangan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di program Tanya COVID. Nah pemirsa, ada yang tahu enggak apa itu penyakit menular? Jadi penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga sebagai penyakit infeksi yang dapat menular ke manusia di mana disebabkan oleh agen biologi antara lain itu berupa parasit, virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, penyakit menular ini tidak disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Penularan bisa terjadi secara langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular saat ini masih menjadi masalah besar untuk kesehatan masyarakat di Indonesia, di mana hal ini dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Nah, COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 merupakan contoh penyakit menular yang telah menjadi wabah bahkan pandemi yang melanda di seluruh dunia, yang juga terasa sampai ke tempat kita yaitu di Kota Bitung. Nah, di program Tanya COVID kali ini, kita akan membahas tentang penanganan penyakit menular, khususnya penanganan COVID-19 di Kota Bitung. Untuk membahas hal tersebut, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Iwayan Sudarsana, selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bitung. Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya. Nah, Pak Wayan, boleh diceritakan apa saja tugas dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bitung? Ya, tugas untuk laboratorium di Kota Bitung ya untuk melakukan pemeriksaan sekalian screening, pemeriksaan dari semua pemeriksaan sih ada dari puskesmas juga biasa mengirim sampelnya ke laboratorium kesehatan daerah karena di situ kita jadi cross check-nya. Ya. Penyakit apa saja Pak yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bitung? Kalau di laboratorium bisa penyakit diabetes, juga malaria, Ya. TB, HIV juga, Oke. IMS juga, penyakit kelamin juga. Dan saat ini kita melakukan pengambilan sampel untuk sampel swab dan rapid test. Swab dan rapid test untuk penyakit Untuk COVID-19. COVID-19. Ya. Oke. Pak, bisa ceritakan bagaimana pengalaman bekerja selama ini di laboratorium?
baik sebelum pandemi dan setelah pandemi, seperti apa Pak? Kalau sebelum pandemi sih ya biasanya kita santai-santai sih, tidak terlalu banyak pekerjaan. Setelah pandemi ini kita ini kerja ekstra, pemeriksaan rapid test, setelah itu pengambilan sampel swab. Kadang kita juga pernah mengambil sampel swab yang orang sudah meninggal. Jadi hampir-hampir malam, hampir siang mengambil itu. Mengambil swab dari pasien yang sudah meninggal. Iya. Kenapa hal itu perlu dilakukan Pak? Itu untuk menegakkan diagnosis kalau si pasien itu mengidap penyakit itu, COVID-19. Jadi untuk memastikan apakah pasien yang meninggal ini mengidap COVID-19 atau tidak? Iya, iya. Oke. Nah, Pak, untuk mengidentifikasi seseorang terkena virus corona itu kan tadi sudah disebutkan ada yang namanya rapid test dan ada yang namanya swab test. Boleh Pak Wayan jelaskan kedua jenis pemeriksaan ini apa bedanya? Kalau untuk rapid test, pemeriksaannya kan pemeriksaan antibodi. Jadi kalau virus itu masuk, jadi di dalam tubuh akan terbentuk antibodi. Jadi kita memeriksa itu dengan rapid test. Jadi kalau rapid testnya reaktif, berarti ada terbentuk antibodi, ada virus di dalamnya. Itu baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan pengambilan sampel swab. Karena kalau untuk rapid test itu kan untuk fungsinya untuk screening saja, tapi tidak bisa mendiagnosis bahwa yang bersangkutan kena virus corona. Jadi kalau orang reaktif ketika di rapid test, itu belum tentu dia kena COVID, Pak? Ya, belum tentu. Ya. Harus diperiksa lanjutan dengan ya, swab? Swab test, ya. Oke. Nah, untuk saat ini apakah lab Kota Bitung bisa melaksanakan swab test sendiri? Kalau untuk swab test dari Labkes Kota Bitung belum bisa. Jadi kita cuma mengambil sampel, setelah itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, nanti kita kirim sampelnya ke sana, nanti dari Dinas Provinsi yang membawa ke lab yang untuk pemeriksaannya itu, untuk swab test. Jadi lab hanya melakukan pengambilan sampel, kemudian sampel tersebut dibawa ke provinsi? Ya, Dinas Kesehatan Provinsi. Kira-kira kendala apa Pak sehingga Kota Bitung belum bisa melakukan pemeriksaan sendiri? Di samping untuk daerah kota dan kabupaten untuk screening saja sama surveillance, lab kita belum memadai untuk pemeriksaannya, begitu. Karena labnya itu mesti ada safety-nya yang seperti itu. Oh, ada kriteria tertentu untuk lab yang bisa melaksanakan pemeriksaan swab begitu Pak? Iya, iya. Dan lab Kota Bitung belum sampai di kriteria itu? Iya. Oke. Kalau untuk pelaksanaan rapid test dan swab test, Pak, sampai saat ini sudah berapa banyak orang yang di rapid dan di swab? Untuk yang di rapid per 1 Oktober dia berjumlah 8.840 orang. Sudah 8.000? Iya. Wow, banyak, oke. Dan terus untuk swabnya sudah 2.567 orang. 2.567 Ya, orang di swab? Iya, itu pun per 8 Oktober. Oh, sampai dengan 8 Oktober. Berarti kalau sampai dengan hari ini sudah lebih banyak ya Pak? Sudah lebih, sekitar 2.600-an. Oke. Ya. Dari 2.500-an itu Pak, berapa banyak yang positif? Yang positif 517 orang. Oke, itu semua yang diperiksa yang diambil sampel oleh lab atau ada juga orang yang terdiagnosis positif tapi bukan diambil sampel oleh lab Bitung? Itu yang diambil sampel oleh petugas Kota Bitung. Oke. Jadi Pak, kan selama ini masyarakat tuh suka bertanya-tanya, proses pengambilan swab itu sendiri
seperti apa sih Pak prosedurnya dan dilakukan oleh siapa? Itu untuk pengambilan sampel dilakukan oleh petugas laboratorium yang untuk memang tenaga khusus yang dilatih dan pendidikannya ya pendidikan laboratorium seperti ATLM. Jadi Gitu. mereka sudah dilatih, Iya. bisa dilatih. untuk mengambil Iya. swab? Iya, bisa. Untuk prosedurnya pengambilan sampel diambil nasofaring sama orofaring. Itu yang kalau orang awam bilang di hidung dan di mulut. Nah, kalau untuk Kota Bitung sendiri Pak, sekarang berapa lama waktu tunggu untuk mengetahui hasil swab? Kalau dulu sih paling lama 2 minggu, tapi kadang-kadang karena mungkin sampelnya menumpuk di dinas provinsi, jadi kadang ada yang pernah 1 bulan. Tapi kalau akhir-akhir ini sih enggak sampai 1 minggu lah. Sudah ada hasil, karena jumlah laboratorium pemeriksanya sudah bertambah. Oh, laboratorium pemeriksanya, laboratorium mana saja Pak? Laboratorium ada di BTKL. BTKL itu punya Dinas Kesehatan Provinsi kan? Iya, pusat punya. Punya Kementerian Iya, Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Kemudian? Juga Balai POM. Balai POM. Sama Unstrat. Unstrat. Iya, sekarang ada 3. Jadi ada 3 laboratorium yang menerima sampel swab. Iya. Dari kabupaten kota di seluruh seluruh Sulawesi Utara, iya. termasuk Kota Bitung. Iya. Oke. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita tentang peran laboratorium kesehatan daerah dalam penanganan COVID-19 di Kota Bitung. Setelah ini, saya dan Pak Wayan akan berbagi tips tentang bagaimana mempersiapkan diri ketika akan menjalani pengambilan swab. Jangan kemana-mana, tetap di Tanya COVID. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik biologi molekuler yang populer untuk mereplikasi materi genetik secara enzimatik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA diperbanyak berkali-kali lipat. Lalu dengan lebih banyak DNA yang tersedia, analisis menjadi lebih mudah dan akurat dibandingkan dengan jenis tes lain. Setelah serangkaian proses ini dilakukan, selanjutnya adalah membandingkan materi genetik sampel dengan materi genetik pada virus corona SARS-CoV-2 untuk mengetahui ada atau tidaknya virus corona pada pasien. Dalam melakukan tes PCR, mekanisme yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengambil sampel dari pasien dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab dilakukan dengan mengambil atau menyeka sampel lendir dari dalam pangkal hidung atau tenggorokan. Pengambilan sampel ini memang terasa sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah sampel lendir ini didapatkan, sampel ini kemudian akan diuji dengan metode PCR yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Hasil tes ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Halo pemirsa, kembali lagi di Tanya COVID. Nah, kita akan memberikan beberapa tips ya Pak, tentang bagaimana mempersiapkan diri ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan pengambilan swab. Nah, apa saja yang perlu disiapkan kalau Bapak Ibu mungkin diminta untuk menjalani pemeriksaan swab? Yang pertama apa Pak? Yang pertama kesiapan mental. Oh. Biasanya kan kalau mau di swab biasanya orang takut. Jadi siapkan mental, nanti kita edukasi bagaimana itu pengambilan swab. Biasanya kan takut mungkin karena sakit, lihat dakronnya panjang kan. Tapi kita edukasi supaya yang bersangkutan tidak takut. Biasanya begitu. Oke, baik. Nah, yang kedua tips yang bisa dilakukan adalah kooperatif dengan petugas kesehatan yang akan mengambil sampel swab. Jadi maksudnya kooperatif itu kita harus mematuhi perintah atau arahan dari petugas lab nanti ya Pak ya. Kalau diminta untuk duduk dengan tenang, kita duduk dengan tenang. Kalau diminta untuk membuka mulut, kita buka mulut. Minta untuk tengadah, kita tengadah. Pokoknya kita patuhi dan kooperatif agar proses pengambilan swab itu berjalan dengan lancar dan cepat.
Nah, ada tips lagi Pak, apa lagi Pak? Ada yang ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan selama di tempat pengambilan sampel. Biasanya kan di pengambilan sampel itu banyak orang. Bagusnya kita tetap memakai masker dan jaga jarak. Itu Oh saja. iya, apalagi yang datang berarti kan kemungkinan orang-orang Orang yang yang positif. iya. Ada juga yang di swab kedua, ketiga, karena yang sudah positif di swab lagi supaya Jadi hasilnya- wajib patuhi protokol kesehatan ya. betul. Oke, itu dia Bapak Ibu tips-tips untuk mempersiapkan diri menjalani swab. Nah, akhirnya pemirsa Tanya COVID terus nantikan episode Tanya COVID selanjutnya. Tak bosan kami selalu menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan laksanakan siaga 5M demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya Agnes Maundeng, lawan COVID, kita pasti menang. Sampai jumpa.